Cek mic satu cek. Waduh, pantas. Cek mic satu cek. Mic 2 cek, mic 2 cek. Mic 2 cek, mic 2 cek. Mic satu cek, mic satu cek. Bapak Ibu, udah pada naik semua? Oh, masih banyak yang ketiduran di masjid. Ketiduran ya Pak ya? Dibangunin nggak pada bangun? Pada ngorok Pak? Tapi pada ngiler nggak? Jangan ya, jangan ngiler di masjid. Bahaya. Kita bangunin apa nggak usah nih Pak? Nggak usah lah ya, biarin aja. Syukur-syukur nanti pas sholat tahajud pada sadar. Kalau nggak sadar berarti disolatin ntar. Begitu, amin, dia bangun melek. Astagfirullahaladzim, disolatin. Oke Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Alhamdulillah ya, udah ada instruksi suruh naikin tamunya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semua ya. Walau hutang belum lunas. Kenapa tahu Bu? Bener? Yang penting badan sehat. Walau dompet masih tipis, yang penting ngopi masih enak ya. Mending dompet tebel, kopi pahit dibilang asem. Mending dompet tebel, anggur manis dibilang asem ya. Kadang kita lupa ya Bapak Ibu untuk mensyukuri nikmat yang udah Allah berikan. Fokusnya sama dompet aja. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah kita balik lagi di live streaming pencerahan Bapak Haji Dwi Susanto, yang mana seperti biasa pencerahan sampai pukul 1.00 malam hari ini. Dan Bapak Ibu beres pencerahan paksain untuk lanjut sholat tahajud berjamaah bersama anak yatim. Udah ada yang pernah nyobain, ngerasain tahajud berjamaah bersama anak yatim? Mungkin sebagian ada yang udah di luar sana, sebagian ada yang belum. Nah, bagi yang belum nanti akan merasakan Pak sensasi tahajud berjamaah bersama anak yatim, yang mana nanti di akhir rangkaian tahajud itu akan ada lagi yang namanya doa dan ijab. Apa tuh ijab? Ijab itu adalah kita berdoa minta sama Allah atas hajat Bapak Ibu, nanti anak yatim yang mengaminkan ya. Jadi konsepnya bukan Bapak Ibu minta didoain anak yatim, tapi kita berdoa masing-masing. Nanti ustadz yang mimpin doanya, yang memandu, anak yatim yang mengaminkan ya. Jadi jangan sampai salah persepsi. Bukan sayang doain bunda ya, doain bapak ya, doain om ya, biar utang saya 2 miliar lunas. Bukan seperti itu. Sayang, bulan ini utang saya 2 miliar lunas. Ntar mereka ngomong amin. Nah, gitu. Jadi cukup kita kejar wasilah aminnya anak yatim. Karena kalau kita minta doain biar utang lunas 2 miliar, 3 miliar, bahkan 10 miliar sampai ratusan miliar, dianya pusing. Doain utang 10 miliar, berapa banyak tuh uangnya? Tapi yang ada kita sayang aminin ya, bulan ini juga rumah laku tanpa dijual, dengan harga tinggi, laku dengan cepat, harga tinggi tanpa ditawar. Nah gitu, ntar mereka amin, cukup ya. Jadi yang kita kejar adalah wasilah aminnya anak-anak yatim. Oke, nah Bapak Ibu, jadi nanti kan bakal tahajud, doa dan ijab.
sebisa mungkin saya menyarankan untuk Bapak Ibu semua yang nanti mengikuti rangkaian doa dan ijab, ketika ijab, kan nanti Ustadz syukur-syukur ngingetin lagi. Saya dari sekarang ingetin dulu Bapak Ibu, ketika doa dan ijab, mohon Bapak Ibu semua untuk fokus berhajat, bermunajat, berdoa, minta sama Allah. Terserahlah Bapak Ibu mau gayanya gimana. Kadang ada yang gayanya begini, ada yang gayanya begini. Terserahlah, bebas ya, itu urusan masing-masing. Tapi saya mohon untuk tidak ada satupun Bapak Ibu yang gayanya begini. Ada Pak, ada Bu, yang sambil ijab fokusnya begini. Amin, segala hajat maksud dan tujuannya Allah ijabah, rekam. Itu hampir rata-rata hajatnya pada lemot. Kok bisa? Padahal udah rajin ibadah, udah rajin sholat, rajin sedekah, kok masih lemot? Ternyata malaikat rahmatnya kesel. Ini orang apaan sih? Lagi doa, masa iya adabnya berdoa tangan kanannya ngerekam, tangan kirinya amin. Janganlah Bapak Ibu ya. Mohon, memang Pak Haji nggak pernah jarang sekali menjelaskan tentang poin ini. Tapi mungkin Bapak Ibu juga sebagian nggak paham atau mungkin saking senengnya, ya Mas Regi tadi sore tadi siang saya kan ijab sama anak yatim kurung tuh. Pas lagi ijab saya rekam. Aduh, nggak apa-apa, udah terlanjur ya. Mungkin tadi ustadznya nggak ngingetin atau kelupaan, nggak masalah. Tapi sebisa mungkin nanti Bapak Ibu ya, tolong Bapak Ibu 5 menit lah, nggak lama ya, mentok-mentok 10 menit dah ya kan. Simpan sejenak handphonenya, gadgetnya ya, fokus berhajat, bermunajat, minta sama Allah ya kan, biar hajat Bapak Ibu semuanya cepat terkabul ya kan. Biar pulang dari RDAY, semua yang hadir malam ini nanti ikut tahajud, doa dan ijab, nanti pulang dari RDAY besok pagi atau selambat-lambatnya di minggu-minggu ini, telat-telatnya bulan ini nih, akhir tahun ya, Desember, semua hajat Bapak Ibu Allah ijabah, Allah kabulkan. Mau nggak Bapak Ibu? Harus mau, nggak ada pilihan lain ya kan, pasti betul ya, jangan insya Allah ya gitu. Jadi sebisa mungkin lupakan sejenak, simpan sejenak, pokoknya Bapak Ibu ucapkan hajatnya berulang-ulang kali. Ingat, fokus dulu sama satu hajat. Misal pengen utang lunas atau utang nambah, bebas ya kan. Pengen jual rumah atau pengen punya rumah, bebas ya, lunas, bulan ini lunas, amin. Bulan ini lunas, amin. Minggu ini lunas, amin. Ucapin Pak, berulang-ulang dalam hati ya, gitu. Fokus dulu sama satu hajat, jangan utang pengen lunas, penyakit pengen sembuh, anak diterima PNS, rumah cepet laku, apalagi tuh, banyak bener ya kan. Jangan Pak, di sini tuh kalau berhajat sebisa mungkin arahan Pak Haji, petunjuknya satu hajat, satu sedekah, satu ijab. Boleh nggak kalau misalkan hajatnya 2? Boleh, berarti sedekahnya harus 2 kali. Kalau Bapak Ibu satu hajat maksain sedekah 1 juta, berarti sedekahnya harus 2 juta. Kalau satu hajat Bapak Ibu maksain sedekahnya 10 juta, 2 hajat berarti kali 2, 20 juta. Ya, kalau satu hajat 1 miliar sedekahnya, 2 hajat 2 miliar. Begitu konsepnya. Karena sedekah di sini untuk hajat kita, bukan sedekah pada umumnya yang selama ini kita ketahui sampai ada bahasa, sedekah dipaksain. Kan sedekah harus ikhlas. Nggak apa-apa, nggak gede, yang penting harus ikhlas. Betul, setuju. Sedekah nggak apa-apa, nggak dipaksain apabila tidak punya hajat.
Tapi kalau ada hajat khusus, ya mau nggak mau, maksain. Bapak Ibu pengen punya mobil Avanza, kan kudu DP. DP-nya berapa? Ya, berapa tuh DP Avanza kalau akhir tahun, diskon ya kan? Ya, itulah nilai sedekahnya. Gitu. Bagaimana Avanza-nya mau turun sementara DP-nya nggak ada? Kurang lebih begitulah gambarannya kalau kita mau berhajat. Oh, saya pengennya Mercy Mas Regi. Ya udah, berarti berapa DP-nya Mercy? Oh, kalau saya mah maunya Lamborghini dong. Nah, itu mah udah sedekahnya sedekah level Bang Abi dan Mbak Lisa ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan aja. Oh, kalau saya mah bukan mobil Mas, saya cuman hajatnya hajat recehan. Motor-motor mah cukup lah ya kan. Minimal motor roda 3, boleh ya kan. Sesuaikan aja Bapak Ibu. Mantesin kan kata Pak Haji ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu biar paham kalau konsep di sini tuh hajatnya pengen cair tiap bulan 10 miliar. Sedekahnya 50.000. Aduh. Bisa sih Pak, bisa. Tapi cairnya mungkin sekitar 450 juta tahun lagi. Jangan Pak, di sini tuh harus pakai cara sedekah menggunakan otak kanan alias ojo mikir ya. Los. Bodo amat ya kan. Nah oke Bapak Ibu, itulah kurang lebih ya konsep sedekah di RDAY, biar Bapak Ibu semua paham bahwasanya kalau kita pengen hajat gede berarti sedekahnya mancingnya harus gede. Mau mancing ikan lele cukuplah pakai umpan ikan lele. Mau mancing ikan kakap naik level dong umpannya. Mau mancing ikan tuna juga beda umpannya. Saya mancingnya ikan hiu nih atau ikan paus. Beda lagi tuh umpannya, ya kan? Gitu Bapak Ibu. Dan ngomong-ngomong, apakah Bapak Ibu sudah nyimpen nomor HP-nya Pak Haji? Kalau ada yang belum, silakan diambil handphonenya. Saya akan sebutkan nomor HP-nya Pak Haji yang original ya. Gitu. Soalnya di luar sana masih ada aja tuh yang ngaku-ngaku Pak Haji, nomor abal-abal ya. Gitu. Bagi yang sudah nyimpan ya sudah, berarti tinggal dicek lagi aja. Oh bener aman gitu. Saya udah nyimpen Mas Regi, ngetes WA Pak Haji kagak dibales. Alhamdulillah, berarti itu nomornya asli ya. Karena Pak Haji nggak mungkin WA duluan dan nggak mungkin kalau belum dikenal cepet dibales. Itu hoki Bu, kalau langsung dibales tuh hoki berarti ya. Silakan Bapak Ibu disimpan nomor HP-nya Pak Haji 0878. Bagi yang belum punya ya, sebenarnya di sini ada nih, mungkin tapi kurang kelihatan terlalu kecil. 0878 7718 1618. Sekali lagi saya ulang, 0878 7718 1618. Kasih nama ya Bapak Ibu, Bapak Haji Dwi Susanto, pimpinan RDAY Kandang Embe Ciampea Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16620. Lengkap bener ya Bu? Lengkap bener apa panjang bener? Ya minimal Pak Haji RDAY atau Haji Dwi Susanto. Atau kalau pengen singkat kasih nama Haji Embe. Haji Embe. Dulu Pak Haji itu dikenalnya di sini tuh Haji Embe. Ya. Oke. Nah, buat Bapak Ibu silakan disimpan. Mau iseng-iseng ngetes coba-coba WA Pak Haji, monggo, mangga, silakan ya. Kalau nggak dijawab, kalau nggak dibales, saya pesan jangan kesel, jangan jengkel, jangan bete, jangan gundah, jangan gulisah, jangan murung, jangan berkecil hati. Tetap berbaik sangka aja. Karena yang WA Pak Haji setiap hari ribuan,
secara nomor Pak Haji disebar bebas ya. Segitu nomornya disebar, masih ada aja yang kena jebakan Batman dengan bahasa ini nomor kedua saya, ini nomor resmi saya, yang di YouTube itu palsu. Waduh, ujung-ujungnya kena tipu. Ya, jangan Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu kalau nggak dibales, tetap berbaik sangka aja. Ya, nggak usah kesel, masa pengen terkabul kesel sama gurunya, nggak boleh, nggak berkah nanti ilmunya. Justru kalau nggak dibales cair nih, kalau nggak dibales sama Pak Haji lunas nih. Dilalanya dibales, assalamualaikum Pak Haji, ya bos. Waduh, nggak jadi cair dong. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu silakan simpan nomor WA Pak Haji. Suatu hari jika dibutuhkan atau diperlukan silakan WA. Ya, gitu. Syukur-syukur dibales. Tapi kalau nggak dibales, ya itu tadi. Jangan berkecil hati. Tetap berbaik sangka. Oke. Nah, buat penonton YouTube nih, kebanyakan sering banget, Pak Haji kenapa sih nggak pernah balas WA saya? Pak, Bu, sehari yang masuk WA-nya Pak Haji ribuan. Pak Haji nggak punya asisten, nggak punya sekretaris, nggak punya ajudan yang sifatnya bales-balesin WA. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu dibales itu langsung dari tangannya Pak Haji, gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Sombong amat nih Pak Haji. Udah gitu nanyanya kadang-kadang suka nggak penting. Assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum doang. Kadang-kadang Pak Haji, p, 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 p. Kadang-kadang tes, lah segala dites lagi. Takutnya Pak Haji bales tis. Wah, bingung kan? Ya, jangan. Udah pokoknya kalau pengen WA juga, to the point. Pak Haji saya punya utang 10 miliar. Gimana caranya utang saya lunas? Sedekahnya berapa yang harus saya kerjain? Nah gitu, to the point. Syukur-syukur dibales, syukur-syukur enggak. Ya pokoknya nggak usah kesel, nggak usah sebel ya. Oke. Nah itu nomor Pak Haji harus Bapak Ibu simpan. Yang kedua silakan simpan juga nomor WA hotline RDAY. Apa itu WA hotline? Yang namanya hotline itu sifatnya untuk pertanyaan yang sifatnya umum, bukan untuk konsultasi. Sekali lagi saya perjelas, bukan untuk konsultasi. Karena di RDA-nya tidak bisa konsultasi lewat hotline. Semua aturannya harus nyimak dari YouTube. Kalau konsultasi lewat hotline berarti salah, nggak mungkin bisa dijawab. Ya, hotline itu hanya seputar untuk pertanyaan, minta nomor rekening Pak Haji, bagaimana caranya privat, bagaimana caranya ke RDAY kalau dari rute, biasanya rute dari bandara, dari terminal, stasiun, pelabuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara ijab, teknis sedekah subuh, dan lain sebagainya. Sifatnya pertanyaan umum, ya, gitu. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu perbanyak nyimak di YouTube, biar kagak banyak nanya. Karena hampir rata-rata tamu-tamu yang hajatnya cepat banget terkabul, hobinya nggak banyak nanya, tapi nyimak, praktek, hasilnya terkabul ya. Itulah selama ini yang dilakukan banyak tamu-tamu. Terus di RDAY juga tidak ada istilah jual buku panduan hajat terkabul. Nah ini di sosial media nih masih ada nih yang kelakuannya jual buku panduan. Nggak ada Bapak Ibu ya, di RDAY nggak ada buku panduan, yang ada nyimak di YouTube. Oke. Nah Bapak Ibu silakan WA ke nomor hotline, bagi yang membutuhkan silakan, atau jika ada teman saudara yang perlu sebarkan aja. Nomornya di 0812 898 234. Sekali lagi saya ulang, 0812 898 234. Itu hotline-nya RDAY.
Oke, Bapak Ibu, tak lama lagi sepertinya Pak Hajinya akan tiba di aula pencerahan. Sebisa mungkin ketika beliau tiba, biarkan Pak Hajinya langsung melintas duduk ke depan. Bagi Bapak Ibu yang pengen salam-salaman dengan Pak Haji, nanti kalau udah beres pencerahan, ibu-ibu silakan berdiri, bikin satu barisan, maju ke depan satu-satu yang rapi. Nah, salaman tuh. Ibu-ibunya maju satu persatu, bapak-bapaknya ngekor dari belakang tuh. Beresin dulu ibu-ibunya, beres, langsung menuju masjid persiapan sholat tahajud ya. Dan bagi bapak ibu yang nanti pengen bertanya, konsultasi, sok mangga silakan ya, secara bergantian. Karena mic-nya cuma 2, otomatis ganti-gantian. Nah, ketika ada bapak atau ibu yang sedang bertanya, ya lagi ada yang nanya nih, sebisa mungkin yang lain nyimak, jangan pada ngobrol ya kan. Nah, nyimak, oh begini arahannya. Dan apabila ada pertanyaan yang sudah ditanyakan atau mirip-mirip atau sudah terwakilkan, nah Bapak Ibu jangan nanya ulang lagi. Oh, Bapak itu habis nanya utang, utangnya ke bank, ya kan? Pak Haji nyuruh begini biar cepat lunas. Udah tinggal ditiru. Kalau pertanyaannya beda silakan. Oh, saya kali ini bukan nanya tentang utang. Jual rumah tapi rumahnya di tengah hutan. Nah, bebas ya kan? Atau jual rumah biar cepat laku tapi rumahnya di tengah laut. Nah, bebas ya kan? Oh, pokoknya kalau udah ada pertanyaan yang mirip-mirip, jangan ditanyain lagi. Terus kalau bisa nih satu orang satu pertanyaan dulu aja, biar kebagian banyak nih yang nanya nih, ya kan? Tapi hampir rata-rata tamu yang ke RDAY itu hajatnya nggak jauh-jauh dari hutang lunas. Pak Haji, bagaimana caranya hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil? Emang bos utang apa, di mana, kapan? Nah, ceritain dah tuh. Iya Pak Haji, awalnya dulu sebelum Covid saya buka usaha, pinjam di bank 100 miliar. Pas Covid nyungsep. Nah, ntar dijelasin sama Pak Haji, bla 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 bla. Udah ikutin aja arahannya. Jangan banyak berdebat, jangan banyak nego, ya. Kalau Pak Haji nyuruh A, B, C, kerjain. Loh Pak Haji, si Anu disuruhnya ini. Beda-beda Pak, tiap orang. Kadang kan Pak Haji ngeliat kapasitas kita, oh berarti kita harusnya begini, oh kita harusnya begini. Kecuali Pak Haji bilang, ini berlaku untuk semua. Nah, baru kerjain ya. Jangan mentang-mentang si A suruh ini, kan takarannya beda gitu ya. Ternyata utangnya 100 miliar, ya berarti suruh sedekahnya mungkin 25 juta. Bapak Ibu kalau utangnya cuma 100-200 juta atau 10-20 juta, nggak mungkin juga disuruh sedekah dengan angka yang sama. Ibaratnya begitu ya, pokoknya beda-beda gitu, oke? Nah, Bapak Ibu, ini juga buat penonton YouTube ya, gitu. RDAY masih ada aja di luar sana yang apa ya, yang benci, yang selalu bilang bahwa RDAY ini sesat. Saya kadang suka bingung sama orang-orang kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, abaikan aja. Mungkin itu salah satu bentuk pujian dari mereka. Sebisa mungkin Bapak Ibu jangan terpancing sama akun-akun atau konten-konten di sosial media yang menjelek-jelekan RDAY ya. Di sini insya Allah ya nggak ada yang sesat. Kenapa saya bilang begitu? Karena sahadatnya nggak ada yang diubah. Sholat sehari fardu masih 5 waktu, subuh waktunya masih tetap subuh, zuhur waktunya masih tetap zuhur, dan Al-Fatihah masih yang Bapak Ibu tahu ayat-ayatnya. Nggak ada yang diubah, dikurangi, ditambahin, nggak ada ya. Kecuali kalau ada diubah-ubah itu baru sesat alias melanggar gitu. Di sini nggak ada.
Di sini konsepnya adalah pengobatan, baik pengobatan medis atau non medis, ibaratnya dompet. Nah, dompet kita yang lagi diobatin nih sekarang nih, dompetnya lagi pada kanker alias kantong kering. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, nggak usah dipeduliin, nggak usah kepancing jengkel, nggak usah dipusingin, ya. Karena terkadang kita suka ribet sendiri. Waduh, ini apa bener nih RDAY kayak begini? Pak, Bu, kalaulah RDAY sesat, udah dari dulu nasibnya kayak yang itu disegel, pimpinannya ditangkap. Karena memang jelas di sana, ya, tidak sesuai sama ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau di sini kan yang dibahas tentang ilmu kearifan lokal. Mungkin sebagian Bapak Ibu udah ada yang paham ya. Sebagian ada yang belum memahami. Tapi udahlah, paham-pahamin aja dah, bodo amat, yang penting lunas, yang penting qabul. Yang penting kan kita semuanya mintanya ke Allah gitu. Kecuali kita mintanya sama jin atau pohon keramat atau makam. Wah, itu repot. Tapi semua kita mintanya sama Allah. Dan di sini kita berdoanya bersama anak yatim, ya, bukan ibu yatim, ya. Jadi di sini doanya sama anak yatim. Jadi Bapak Ibu nggak usah kepancing, nggak usah pusing, nggak usah mikir. Juga, ya, akhir-akhir ini kan, maksudnya Indonesia ini kan baru mengalami habis pesta ya, pesta pemilu ya, pemilihan umum pilpres ya. Nah Bapak Ibu nih kadang yang pilihannya kalah kesel sama yang terpilih sombong, ngejek-ngejek ke yang kalah. Nah ini masuknya nih 18 sifat bangsat ya, sombong, nggak boleh itu Bapak Ibu ya. Pantang, oh pantas saya lemot, saya ngina-ngina nih yang kalah, oh pantas saya lemot, saya ngejelek-jelekin nih yang menang. Nah itu sifat bangsat keluar tuh, resiko hajat lemot. Terus baru-baru ini ada seorang tokoh ya, tokoh agama kepleset, heboh satu Indonesia ya, abis dihina dihujat ya kan, macam kita udah paling bener aja. Jangan kalau bisa ya Bapak Ibu, sebisa mungkin kita lawan, kita jaga 18 sifatnya biar hajatnya enggak lemot. Karena sayang, doa, ijab, hobinya ngomongin orang yang diomongin makin kaya, kitanya makin susah. Alhamdulillah. Oke, tak lama lagi Pak J tiba nih, Kobul ya, hujan pula lagi nih. Pokoknya Bapak Ibu kita paksakan untuk malam hari ini happy, jangan mikir, biar pulang cair. Mana ya Pak Hajinya nih? Pak Haji, bentar bos, nyangkut nih bos, ada tamu. Hah? Absen? Oh iya, kita absen dulu Bapak Ibu, absen dulu dah. Coba saya mau tahu Bapak Ibu yang malam hari ini baru pertama kali datang ke RDAY, angkat tangan. Yang dari luar kota, luar pulau, angkat tangan. Jabodetabek, turun tangan. Hah? Tangerang. Oh, yang dari luar kota, luar pulau. Ibu dari mana? Lubuk Linggau. Bapak? Waduh. Ibu? Padang. Dahsyat ya. Ada dari timur, ada dari barat. Bapak Ibu yang tahu RDAY awalnya dari YouTube, angkat tangan. YouTube, warga YouTube. TikTok, ada TikTok yang awalnya dari TikTok, Itik dan Entok. Facebook, snack video, Instagram. Yang tahu dari saudara, teman, sahabat, kerabat, relasi, mantan suami, mantan istri, mantan pembantu, mantan bos. Ya, pokoknya mau tahu dari manapun, alhamdulillah kita semua ini sudah berada di tempat yang tepat. Udah perbanyak nyimak, perbanyak praktek, dan yakin, pasrahkan semuanya sama Allah ya. Dijamin Pak Bu,
resikonya kalau udah kita nyimak, praktek, pasrahin atau serahkan semua sama Allah, resikonya adalah terkabul. Itu udah pasti gitu. Karena banyak nih tamu-tamu udah nyimak, udah praktek, nggak mau pasrahin ke Allah, masih aja usaha nyari manusia. Jangan Pak, Bu. Pokoknya arahan Pak Haji di sini jangan mencari solusi kepada manusia, tapi kita minta lo solusinya sama Allah, ya. Kayak lagi seru tuh si ibu tuh. Pak Haji, Pak Haji. Nyenyak bener tuh ini masjid, bener, apalagi hujan makin nyenyak nih kayaknya nih. Banyak Pak, terlihat ada sekitar 15.000 orang, jin, kuman, semut, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini sejujur-jujurnya nanti saya pengen testimoni sama Pak Haji, ya. Izinkan saya testimoni ya, karena alhamdulillah nih saya ada hajat terkabul, dahsyat pokoknya dah. Inti dari segala inti adalah full senyum, ya. Saya pengen nih nularin sama Bapak Ibu semua tentang kebahagiaan yang sedang saya rasakan. Oke, alhamdulillah Pak Haji sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Budi Susanto. Senyum Bapak Ibu ya, senyum, nyengir, sampai apa Pak Haji? Ngaceng. Nah, yang ngaceng yang nanya dapat uang ini. Nah, yang nggak ngaceng suntik mati ya. Yuk, yang menanya. Oke, Pak Haji, saya udah lama nih testimoni nih Pak Haji. Saya mau testimoni nih Pak Haji. Testimoni dulu untuk Om Regi. Tepuk tangan dong. Kurang semangat tepuk tangannya. Oh ternyata begini sensasinya ya, testimoni maju ke depan deg-degan nih Pak Haji. Ya. Iya, pantesan tamu-tamu suka megang mic gini-gini, goyang-goyang ya kan. Tepuk tangan sekali lagi dong yang meriah. Ini testimoninya bukan tentang terkabul utang lunas, tapi tentang kebahagiaan yang nggak bisa dinilai pakai uang. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, baru-baru ini, baru banget, belum ada 24 jam. Ya, yang pertama adalah RDAY Stable, kuda-kudanya RDAY yang kemarin dan tadi ikut turnamen di Geova Sentul. Alhamdulillah ada atlet yang tembus berhasil juara 1. Tepuk tangan dulu. Juara 1 Pak Haji. Dan kemarin 6 orang dari 8 yang turun di arena, 6-6-nya podium semua. Luar biasa ya. Berkat kerja keras ya, berkat doa dan usaha semua. Dan hari ini 2 hari pokoknya podium diborong Pak Haji sama RDAY Pak Haji. Wah, bener-bener kayaknya kobur banget nih, ya kan? Bos, nih bapak-bapak agak blow on. Podium tuh apa podium? Nih nggak tahu podium. Jadi Bapak Ibu ya, podium tuh kalau kita apa? ikut turnamen kuda, ada juara 1, juara 2, juara 3 itu udah pasti. Dan ada beberapa yang peringkatnya bisa 10 besar, bisa 8 besar, ya tergantung peserta yang ikut. Dan yang paling luar biasanya lagi Pak Haji, yang kobul secara global tadi ya, RDAY berhasil tembus. Kobul yang paling wow nih Pak Haji. Jadi anak saya Pak Haji, usia 8 tahun, istiqomah latihan berkuda di RDAY Stable, kurang lebih 5-6 bulan tuh istiqomah tuh Pak Haji. Latihan terus. Dan kemarin hari Sabtu, perdana Pak Haji, turun arena. Ya, alhamdulillah clear ground alias menyelesaikan rintangan sampai akhir dan tembus podium juara ke-6. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bos,
terangin lagi nih, bapak-bapak agak blow on nih. Clear ground itu apa bos? Nah, jadi namanya berkuda lomba ya Bapak Ibu, yang jumping, yang lompat-lompat tuh kudanya ada rintangan pertama, kedua, ketiga, sampai 8 untuk usia under 14. Anak saya 8 tahun ya. Itu berhasil tanpa ngejatuhin rintangan, tanpa kudanya ada penolakan, nggak mau melompat, itu berarti nolak, lancar. Dan tidak jatuh dari kuda. Smooth, mulus ya, dan berhasil mendapatkan juara 6 ya. Itu luar biasa. Menurut saya untuk perdana ikut di arena anak 8 tahun nggak mudah. Tapi H-2 sebelum berangkat, bapaknya ngewakilin nih, ketemu suhu, izin, mohon doa restu, mohon disabdain biar lancar podium. Kata Pak Haji, pasti bos ya kan. Saya amin ya kan. Nah, jadi Pak Haji bukan tentang itu aja. Usaha yang gigih, ikhtiar, latihan, rutin. Doa dan ijab juga Bapak Ibu. Di masjid habis latihan ijab. Menang. Podium. Lancar. Anak yatimnya amin. Ya. Nah, itu salah satu ikhtiarnya. Yang kedua nih Pak Haji, ikhtiarnya akhir-akhir ini memang saya mendadak hobi main pinggiran. Main pinggirannya sekeluarga, nggak tanggung-tanggung. Bini, anak 2 sepasang, bawa ke aula, beres-beres aula, ngelap kaca, ya kan, ngelap tangga, ya pokoknya apa yang bisa kerjain, tanpa mikirin hasil, ya, nothing tulus, kerjain dulu, ya. Nah, terus tak lupa juga praktekin ilmu RDAY, anaknya disuwuk, dicamahan, dilangkah-langkahin, ya kan. Sama ada satu jurus yang paling wow. Sebenarnya Pak Haji sering sebut-sebut, tapi saya nggak mau ucap di sini. Bapak Ibu yang penasaran, silakan privat, ya. Iya dong, kenapa aja mau kasih tahu ya kan? Tepuk tangan dong. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, saya lagi ngerjain apa yang Pak Haji pernah ucapin, mantesin ya. Dengan anak saya berkuda di RDAY, akhirnya bapaknya ngevlog bikin konten di acara berkuda, ngeliat buset isinya orang kaya semua ya, kudanya keren-keren semua ya, berarti Pak Haji orang kaya bener-bener nih, kudanya nggak sedikit ya kan, gede-gede ya kan, bukan main dah. Terus di situ saya afirmasi kan saya disuruh berkuda, cuman saya kan udah tua Bapak Ibu, udah gak wayahnya, saya punya anak nih, udah ngewakilin aja dah ya kan, mantesin nih, bapaknya nggak mungkin bapaknya berkuda ntar yang ngevlog siapa gitu kan, akhirnya anaknya yang maju nih, dan di sana ya ibaratnya kita afirmasi ya Pak Haji ya, ucap-ucap gitu, dan ketika ngikut arena kan juga nggak murah ya Bapak Ibu ya, tahu sendiri, mau ikut turnamen tuh biayanya aduhai Bapak Ibu ya kan. 25 juta. Tuh. 25 juta. Itu belum yang ngikut kelas banyak bener tuh Pak Haji. Ya. Ya, baru seorang 2 kelas, 3 kelas. Tapi kalau udah yang kelasnya banyak bener, kayak anaknya Irfan Hakim Pak Haji, Ya. Jaluh Hakim. Wah, itu semua kelas diikutin sama dia. Dan alhamdulillah Pak Haji, anak saya itu bangga, bener-bener gembira ketika bisa foto bersanding ya. Ini anaknya Regi, seorang pelayan anak yatim di RDAY, foto barengan Jaluh Hakim, anaknya Irfan Hakim. Siapa sih yang nggak kenal Irfan Hakim? Apalagi Jaluh punya kakak Aisyah Hakim, yang mana udah atlet, kelasnya udah internasional, luar biasa ya. Itu dia seneng banget Pak Haji, luar biasa. Intinya saya ucap, jadi the next Jaluh Hakim, ya kan? Nah Bapak Ibu, jadi di sini kebahagiaan saya itu bukan tentang cair puluhan atau ratusan miliar, tapi kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Dikala H-1 pendaftaranmu ditutup, saya cuma bilang sama istri saya, tenang, pasti ada rezekinya. Kalau Allah ridho berangkat, kalau Allah nggak ridho lain kesempatan. Tapi nggak mungkin Allah nggak ridho. Kita kan udah berbuat nih, doa, ijab, ya kan, main pinggiran, belum lagi yang tadi satu tuh rahasia ya kan. Nah itu mainkan pokoknya Bapak Ibu ya. Intinya yakin dan H-1 ada uangnya buat ikut daftar.
Nggak murah Bapak Ibu. Anak saya cuma ikut 1 kelas doang nih hari Sabtu, 2 juta. Ya kan? Kebayang kan kalau ikutnya 2 kelas, 3 kelas, apalagi kayak Jalur Hakim sehari sekian kelas kali 2 hari. Waduh, bukan main Pak Haji. Emang kita rasain dulu dah, oh begini jadi orang kaya bener-bener. Ya udah, jadi Bapak Ibu nih intinya lakukan apa yang Pak Haji arahkan, ojo mikir, udah los ya, berbuat dulu aja. Endingnya Bu, Pak, full senyum, ya kan? Full senyum. Makanya saya juga sangat dahsyat nih. Ini kalau bukan RDAY nih, mungkin belum tentu nih Pak Haji, ya kan? Sampai akhirnya saudara-saudara pada seneng kan, istri saya nge-share tuh di grup, ya kan, di WA. Waduh, selamat ya, karena perdana nih Pak Haji, langsung dapat podium. Karena kalau misalkan namanya berkuda, ada aja kan resiko-resiko terburuknya, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Bergengsi, naik podium. Bukan main Pak Haji, ya kan? Apalagi yang juara 1 tadi Pak Haji, itu bapaknya hadir berkaca-kaca matanya Pak, Bu. Anaknya baru 2 bulan di sini Pak Haji, ikut di RDA Stable baru 2 bulan. Perdana kemarin di Equinara, sekarang di Geopas, berhasil juara 1 pakai kuda namanya Oscar. Wah, tepuk tangan tuh Bapak Ibu ya, luar biasa. Kudanya RDAY, namanya Oscar. Ya. Tapi yang lebih the best lagi Pak, maaf nih, the best lagi, kita ngirim kuda ke sana khusus pakai mobil kuda. Dan itu nggak murah mobil kuda. Coba cerita. Dan itu nggak murah, dan itu nggak 1 Bapak Ibu. Floatnya RDAY itu mobil yang derek khusus kandang kuda ya, 3, ya kan, luar biasa. Jadi RDAY ini selain tempat anak yatim memuliakan, ada juga arena buat berkuda ya, olahraga berkuda secara profesional. Ibaratnya namanya riding school ya. Itu. Jadi Bapak Ibu nih kalau punya anak, gue pengen mantesin dulu ngetes ya kan. Berapa pendaftarannya? 1 juta sekian untuk 4 kali pertemuan. Aduh mahal banget. Berarti lu nggak pantas. Ya kan? Iyalah, berkuda mahal Bapak Ibu. Itu baru daftarnya doang. 1 juta sekian. 1,2 juta kalau nggak salah dah. 1.200.000 4 kali sebulan. 4 kali pertemuan. Dan sekali pertemuan cuma 45 menit Bapak Ibu. Kagak berjam-jam ya kan. Gitu. Tapi hasilnya emang dahsyat sih. Dan yang namanya berkuda kan kita udah pada tahu ya, itu adalah olahraga sunnah gitu. Jadi berkuda tuh dapat pahala, apalagi sambil di kuda tuh sambil ucap-ucap hajat, paling the best itu, ya kan. Jadi sekali lagi nggak heran kalau Pak Haji punya kuda banyak. Kita punya kuda seekor aja Pak, saya kan afirmasi. Gila beli kuda mahal juga ya. Aduh tapi nggak boleh, mental miskin, ya kan? Tenang, pasti punya. Saya tanya sama anak saya Pak Haji, Bang, Allah pasti kasih abang kuda. Kalau abang punya kuda, mau dikasih nama siapa? Mau dikasih namanya Monster Pak Haji. Monster. Iya, di RDAY ada kuda namanya Otoy. Oscar. Luna. Ya. Sonia. Cakep-cakep kan tuh? Topeng. Nah, anak saya pakai topeng tuh Pak Haji. Ya. Ini namanya topeng tuh kuda hitam putih, mukanya kayak pakai tutup. Pakai topeng. Kayak topeng warnanya hitam putih. Pokoknya tenang Bapak Ibu, kebagian saya akan di-share nanti di vlognya. Besok tayang nih insya Allah nih Pak Haji nih. Malam ini digarap, besok langsung tayang. Bapak Ibu tonton aja dah. Vlognya emang agak panjang tapi bener-bener vibes-nya positif banget gitu. Bener-bener mantesin lah gitu Pak Haji. Bener-bener mantesin sensasi. Maksudnya orang kaya. Walaupun anak yatim tapi kita nggak malu-maluin Pak. Contohnya kayak besok tanggal 12 bulan 12 2024 kita berangkatin lagi anak yatim umroh. Ya besok Februari kita berangkatin lagi umroh 160 anak. Anak yatimnya di VVIP, di bisnis, pendampingnya di ekonomi di bawah. Gitu. Nah Februari kita juga tanding lagi kuda. Dan Bapak kalau nanti lihat kuda RDAY itu floatnya yang narik bukan mobil abal-abal Pak. Triton, Mitsubishi Triton warna putih 2 ya kan? Iya Pak Haji. Coba cerita. 4x4 Pak Haji. Jadi mobil itu memang spesialis buat ngangkut-ngangkut yang berat-berat, medan-medan yang berat, bobot yang berat-berat gitu Bapak Ibu. Jadi kuda itu kan bobotnya seekor lumayan, sedangkan float itu bisa 2 ekor kapasitasnya.
gitu. Yang putih biru itu flutnya boleh impor dari luar negeri. Bukan lokal, flutnya impor. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat. Itu punya kita sendiri anak yatim RDAY. Makanya kadang, anaknya? Emang kita harus memuliakan. Kalau di tempat lain kan menyantuni, kalau kita memuliakan. Gitu. Jadi kalau orang lain kan olahraganya miara ayam kalkun. Nah, kita nggak level ayam kalkun. Ada kan olahraga ayam kalkun? Oke, sekian aja Pak Haji. Pokoknya ini bahagia ini harus selamanya nih Pak Haji. Jangan Pasti. Ini awalan nih, baru awalan ya Pasti. Bapak Ibu ya. Dan ini bonus di akhir tahun. Nanti 2024. Februari kan ada lomba lagi stable ya. Kita pialanya keren-keren Pak. Piala Presiden Pak Prabowo kayak kemarin ya kan. Ya, di tahap Pak Prabowo. Nih tadi piala apa tadi? Geofas Cup. Ya. Besok Februari ada piala lagi. Kita udah mainnya ke atas Pak. Yang levelnya Kapolda, Pangdam, pengusaha. Karena kan yang punya kuda nggak orang sembarangan. Kita sekelas anak yatim. Kandang embe, ada kandang embe ya. Karena pemimpinnya embe. Lanjut bos, ada lagi? Oke, segitu aja Pak Haji. Pokoknya terima kasih banyak nih supportnya buat RDAY Stable, juga Pak Haji ya, luar biasa nih. Sekali lagi, pokoknya buat Bapak Ibu ya, juga penonton YouTube, di sini intinya lakuin aja lah apa yang Pak Haji saranin gitu kan. Kalau saya belum bisa sedekah uang banyak seperti Bang Abi, tapi saya sedekah profesi. Ya ibaratnya saya punya kemampuan seperti ini, inilah yang saya berikan kontribusi buat RDAY, buat anak yatim ya. Syukur-syukur Bapak Ibu punya rezeki, udah gas aja, nggak usah pikir-pikir ya kan. Karena hasilnya bonusnya kobulnya nggak ada obat ya kan, nggak kelar-kelar nih. Ini baru akhir 2024, awal Januari 2025 harus lebih full senyum lagi nih Pak Haji, ya. Saya bakal testimoni, kayaknya saya bakal sering-sering testimoni nih Pak Haji. Kayaknya kerannya udah mulai kebuka nih Pak Haji. Harus. Alhamdulillah. Dan ya. pasti. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Jadi Haji, kita ya. dari 8 peserta yang 6 juara. Itu hari Sabtu. Ya. Ya, tadi juga alhamdulillah dari total 6 apa 7 gitu ya. Dan podium dan salah satunya ada yang juara 1. Jadi kita dari 8 peserta kemarin hari Sabtu yang 6 dapat juara semua. Luar biasa. Tepuk tangan dong. RDAY Stable. Oke Pak Haji, makasih ya Pak Haji. Oke, thank you ya bos. Terkabul ya. Tepuk tangan lagi dong. Sekali lagi untuk Mas Regi. Mas Regi di sini sedekah profesi Bu. Nah jadi profesi dia. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Lestari. Namanya Sari. Lestari. Iya Pak Haji. Ya. Jadi gini, saya punya usaha laundry Pak Haji di rumah. Usaha laundry. Alhamdulillahnya dari awal saya usaha sampai saat ini lancar. Allah permudah. Mungkin saya punya anak santri, gitu. Biayanya mungkin nggak sedikit gitu ya. Cuman ada tetangga yang iri Pak Haji. Jadi saya itu ada kepekaan, kayaknya ada yang ngirim, mungkin ya. Iya, saya kemarin sempat di Rukiah juga dan niatnya ingin saya selesai gitu, mati. Gitu Pak Haji. Jadi niat saya ke sini ingin berobat gitu. Gimana caranya? Emang sakitnya apa? Saya lebih keluhannya apa? Akhir-akhir ini depresi. Depresi. Anxiety. Kayak gimana tuh contohnya? Cemas. Gelisah, nangis, nggak mood kerja, sedangkan kerjaan lagi banyak nih. Tapi saya nggak tergiur dengan itu semua yang ada meratapi. Nah kemarin di Rukiah apa kata tukang Rukiahnya? Tukang Rukiahnya ya kemarin yang saya rekam ya saya ini kesurupan. Oh iya. Jadi niat orang itu orang itu gini, batinnya mungkin nyetrum ke saya mengucap. Jadi dia bilang saya kerja capek-capek pulang dengerin mesin cuci, dengerin karyawan ngobrol gitu. Jadi unek-unek dia tuh keluar di waktu saya kesurupan gitu.
Nah kalau ilmu RDAI nggak begitu Mbak. Jadi Iya. mbaknya remes alat kelamin mbaknya pakai tangan kiri sambil mbaknya bilang Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDAI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Langsung taruh di teko air minum. Iya. Ulangi lagi sampai 9 kali, nanti mbaknya minum. Heeh. Nah kalau memang 9 hari alat kelamin kamu gatal, udah keluar. Oh gitu. Gitu. Iya. Kalau belum gatal, ulangi lagi. Iya, Pak Itu Haji. aja. Baik, Pak Haji. Nggak macam-macam. Jadi ngerukyah sendiri tanpa lewat orang. Kalau di rukyah kan sama orang, mbaknya kelihatan aibnya. Kalau ini kita aibnya nggak kelihatan, ngerjain sendiri. Heeh. Jadi sekarang saya pesimis Pak Haji, kayaknya tutup aja deh usaha. Gak usah terusin dong, ngapain ditutup? Terusin, kan belum dikeluarin tuh setannya Iya. yang ada di badan kamu. Iya. Masih ada kan hodamnya. Keluarin Iya. dulu dong. Jangan ditutup, terus aja lanjut. Nanti kan jadi kaya raya tajir melintir. Amin, Tenang aja. amin, Nanti ya dapat Rabbal pesanan Alamin. dari hotel, Amin. laundry dari stasiun TV. Jadi semua penyiar TV bajunya di laundry di mbaknya. Amin. Nah, nanti hotel, orderan dari hotel kan tiap hari nanti order terus. Iya Pak Haji. Udah jangan ditutup. Ya. Ya. Iya kalau ditutup kalah dong, sono tepuk tangan. Dia begini, asik. Jangan Kita cari dong. aman Pak Haji maksudnya gitu ya udahlah. Mbak, lu tuh nggak bakal mati disantet, nggak mungkin. Orang yang wajahnya bulat, hidungnya pesek, tidak akan kena mati karena santet, nggak ada. Tapi saya mancung Pak Haji. Iya mancung ke dalam. Iya. Baik Pak Haji. Perempuan yang pantatnya bohai tidak akan kena mati santet, nggak ada. Karena apa? Santet pada saat mau nusuk jantung kamu, dia ngelihat pantat kamu bohai, dia langsung puyeng palanya. Pantat kamu bohai tahu? Nggak Iya, mungkin kena santet. Santetnya nanti Dia itu di sebenarnya pantat ngirim kamu udah aja. lama Pak Haji. Ngirim itu Gak dari bakal sebelum. kena. Makanya kalau bisa lu tuh kriteria gak bakal kena deh. Muka Insya Allah, bulat, Pak Haji. hidung pesek, pantat bohai, nggak mungkin. Orang itu ngerjainnya dari sebelum puasa Pak Haji sampai saat ini. Emang Alhamdulillah itu saya berdiri. emang dia nyantet kamu tuh emang doa gue lu suruh santet karena kalau lu nggak disantet lu nggak datang ke sini. Oh gitu ya Pak Iya, Haji? gue udah Oh, kerjasama sama tukang santet. Itu kerjasama gue sama tukang santet. Itu kerjaan gue. Soalnya kalau enggak lu nggak bakal kemari. Nggak bakal kesini ya, Bang Nggak Haji. mungkin. Iya. Hah? Diajakin susah. Makanya kan saya kirim lagi kemarin. Itu kiriman gue bos. Emang gue tukang santet bos. Tenang aja. Oke Pak Haji. Oke? Makasih Sip, ya, Pak tepuk Haji. tangan dong. Assalamualaikum. Aduh, Haji Mbe. Haji Mbe dilawan. Mbe. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Wahyu Pak Haji dari Tasikmalaya. Wahyu Susanda lengkapnya. Wahyu Susanda. Ya. Pertanyaan apa Wahyu? Saya punya pertanyaan begini Pak Haji. Ya. Ini saya terus terang aja, emang lagi keadaan boleh dibilang teramat pusing ya Pak Haji. Teramat pusing. Kayak gimana pusingnya? Mikirin utang Pak Haji. Alhamdulillah. Lo tahu gak kenapa utang? Ya? Lo tahu gak kenapa lo kena banyak utang? Kenapa Karena tuh? doa gue tiap malam kalau tahajud biar lo utangnya banyak. Karena kalau lo nggak utang nggak mungkin kayak RDA ya bos. Doa gue bos, yang disalahin gue aja, ya. Doa gue. Jadi begini Pak Haji, ini saya punya utang itu kan harus tanggal 25 Januari itu harus sudah tertutup Pak Haji. Jadi yang saya pakai ini sebenarnya mah uang jemaah Pak Haji. Cuman karena saya ada hutang yang perlu saya bereskan, jadi uang saya pakai dulu Pak Haji. Cuman
buat gambaran. Uang jamaah lo pakai berapa banyak? Ya cuma recehan sih Pak Haji. Berapa? Cuma 50 juta. Aduh, nggak level. Tambahin Ya. lagi dah. Tambahin lagi. Jadi 500 juta ya. Gitu Haji. Iyalah. Udah gue setujuin, gue oke, gue approve ya. 500 juta ya. Ntar lo yang make, lo yang bayar ya. Bos, nih dengerin nih bos. Lu punya anak kecil, misalkan lu punya anak kecil umur 3 tahun. Iya Pak Haji. Anak lu main bola, nendang, mecahin kaca tetangga rumah lo. Itu yang tanggung jawab benerin kaca tetangga rumah lo tuh anak lo umur 3 tahun apa lu? Saya Pak Haji. Ya iya, lo punya Allah gak? Punya Pak. Ya udah lo ngutang aja nanti Allah yang bayar. Tenang aja, kan ada Allah bos. Cuma utangnya bukan di situ aja Pak Haji. Nggak apa-apa, tambahin lagi. Tambahin lagi, di mana mau ngutang lagi di mana? Di bank BRI, nambahin BRI, semiliar ya. Di bank itu kan saya lain lagi, ada lagi Pak Haji. Nggak apa-apa. Kalau di bank kan ya, Nih sekarang nih dengerin. Anak lo mecahin tetangga rumah lo pecah. Anak lo terus dia lari main. Masuk ke rumahnya tetangga lo. Bolanya tetangganya, temannya dia tuh, tetangganya bolanya diambil sama anak lo. Itu yang ganti kaca pecah dan yang ganti bola tetangganya yang diambil sama anak lo, siapa yang ngerjain? Apa anak lo? Kan bapaknya kan? Iya betul. Ya udah lo tenang aja, nanti pasti lunas. Pasti lunas. Tenang aja, kan ayatnya, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Pasti. Lu nya juga nggak pede bos, lo harus pede. Pasti lunas besok, pasti lunas. Pasti lunas, pasti lunas. Lunas bos. Muka lu tuh dirubah dulu, disporing di toko ban. Muka lu tuh nggak pede bos. Disporing dulu muka lu, tambahin timah dikit dah kira-kira. Cara sporingnya gimana Pak Haji? Hah? Cara sporingnya gimana? Muka lo masukin ke ban, puter. Maksud gue, lo mesti yakin pede, bawaannya gembira. Orang yang senang, rezeki datang. Amin. Orang yang sedih, rezeki pergi. Nah muka lo muka sedih bos, lo harus senang. Gimana Pak Haji gue mesti senang? Lo telanjang bulat, lo berdiri di perapatan. Nanti kan viral, follower lo banyak. Nah lumayan bisa buat bayar utang. Soalnya kalau nggak begini lo nggak ketawa. Ini kan gue bersyukur lo bisa ketawa. Maksud gue tuh dari bangun tidur sampai mau tidur gembira, ceria. Lo kan enggak. Bangun tidur yang dilihat HP, nggak boleh. Bangun tidur yang dicari Allah. Terima kasih Allah. Pagi ini saya, istri, anak dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Dan saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lu yang ucap positif. Ini kan enggak. Bangun tidur lihat HP, muka udah berubah. Makanya HP-nya ditinggal dulu, dijauhin. Lo gembira dulu, tahajud, baca Quran. Nanti Allah takjub bos. Kenapa? Karena selama ini lo gak pernah baca Quran. Nah dengan lo baca Quran kan Allah takjub. Ditemukanlah orang linglung. Seorang koruptor paling korup di Indonesia ketemu sama lo. Nanti dititipin duit ke lo. Dia yang korupsi, lo yang ditangkap. Selesai. Tepuk tangan dong. Ya udah cukup Pak Haji, makasih. Dia kamu nanya lagi. Ini Pak. Iya maksud gue nih orang kaya-kaya di Indonesia sekarang itu bukan duitnya dia bos, duitnya Iya, koruptor. Tuh. Nanti lo juga kebagian kayak begitu. Sekarang kita mau naruh duit kemana? Ke bank, nggak mungkin. Nah akhirnya titipin duitnya ke lo. Titip ya 100 M, titip ya 500 M. Udah lo kelola, tanda tangan di bawah tangan, di bawah meja. Amin. Tanpa notaris. Udah lo kelola.
Emang ada Pak Haji? Semua di Indonesia orang kaya begitu bos. Gak usah gue sebutin namanya dah, lo udah pada tahu. Tepuk tangan dong. Iya, nanti gue cariin. Kan banyak Pak Haji, gue mau nitip duit kemana ya? Ah, ntar gue kena ini Pak. Gitu, nanti lo dititipin duit sama dia. Nanti ditanya alasannya apa. Nah, dia duitnya banyak banget, istrinya luar biasa. Kebetulan suaminya lagi koma di ICU. Nah, lo jadi tumbal kan. Lumayan buat bayar utang, bos. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yo, ibu apa pertanyaannya? Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, kemarin yang kedua saya kesini kan Ya. Pak Haji saya bilang saya kan usaha bangkrut. Usahanya apa? Sembako. Sembako. Terus kata Pak Haji kan suruh mandi jam 00. Bangun dulu dong. Iya, bangun. Bangun, Bangun, senyum, mandi pakai pandan Iya. 9 lembar. Udah. Tahajud, baca Quran. lanjut baca Quran 12 juz. Cuman 2 juz Pak Haji. 2 juz ya. Cuman pas itu kata teman saya warung lu ada yang itu, ada yang jahilin katanya gitu. Ada yang? Ada yang ngisengin. Ngisengin ibu. Iya. Gak mungkin. Sampai bangkrut. Gak mungkin bu. Orang paling goblok ngisengin ibu. Gak mungkin ibu disengin. Kenapa? Satu, wajahnya pesek. Bang Petek. Gak mungkin. Jadi karena memang Allah pengen ibu minus, jadi bangkrut. Ketemu RDA tak, cus. Tadi ajarin bos, tenang aja. Emang mesti begitu dulu. Tapi nggak mungkin ibu ada yang nyantet, nggak ada yang ngirim gudang-guna. Enggak, itu kata temen gitu, temen yang bilang. Sekarang yang ngomong itu pakai mobil Robicon nggak dia? Enggak. Ya jangan Temen didengerin. ini sekolah itu. Alah udah jangan dengerin. Gitu. Jangan didengerin. Maksudnya gini Pak Haji, sampai saya terpuruk gitu. Emang Sampai harus gitu. terpuruk bu, karena kalau nggak Iya. terpuruk ibu nggak datang ke RDAI. Supaya bisa bangkit lagi gimana? Ya Pak tadi Haji? bangun jam 00, Udah. senyum, mandi Udah. pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Udah Pak Haji. Ya udah terus, praktekin terus tiap hari. Begitu, Udah, Bu. kayak gitu. Ibu nanti lihat ke kandang sapi. Ada tamu saya 4 tahun yang lalu dia datang kemari dengan utang 100 miliar. Sekarang dia udah riadoh di sini 4 tahun. Alhamdulillah utangnya tinggal 5 miliar. Dia nggak bisa ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, nggak bisa. Nggak bisa sedekah ekstrim. Dia riadoh ekstrim di sini. Apa kerjaannya? Mereksa alat kelamin sapi betina, dan kalau yang alat kelamin sapi betinanya panas anget, tugas dia ngawinin. Makanya anak sapi saya kayak dia semua. Gitu. Iya, utang anak saya juga banyak, gimana Ya ntar ibu yang lunasin, makanya baca Quran 12 juz. cuman baru 2 juz. Ya nggak bisa dong, tingkatin dong pelan-pelan. Oke? Iya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau pamit sama Hudariando. Oh ya. Iya. Kapan mau pamitnya? Besok pagi mau pulang. Boleh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya minta sangu untuk ongkos. Oh nanti minta sama Ustadz di bawah ya. Iya, iya. Ya di bawah Pak Ustadz. Saya minta sangu. Dia lagi nyari tumbal juga. Ya ibu apa pertanyaannya? Ya. Mau minta sabdain cepat kabul. Nggak usah dah, udah pasti terkabul bos. Amin, amin. Ya ibu apa pertanyaannya? Ya. Ibu apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Ini saya lagi ada masalah dan lagi bingung, Pak Haji saya. Masalahnya apa? Saya punya utang. Utangnya berapa? Kurang lebihnya itu sekitar 70-an, Pak Haji. 70 juta. Iya. Oke, terus? Terus
keadaan sekarang ini udah setahun lebih, suami stroke Pak Haji. Suami stroke. Ya, stroke ringan. Jadi resign, tidak ada kegiatan sama sekali. Terus anak saya cuma yang paling besar udah kerja di Alfa. Bu, sekarang ibu utang 70 juta udah seizin Allah belum? Udah. Sekarang suaminya stroke, udah seizin Allah belum? Udah. Sekarang suaminya nggak kerja, udah seizin Allah belum? Udah, tenang aja. Orang Anak udah saya, seizin Pak Haji, Allah. juga anak saya kelas 3 semua dua-duanya. Itu banyak biaya yang belum saya bayar. Itu udah seizin Allah belum? Udah, tenang aja. Lu mah palanya pusing yang dipikirin otaknya. Janganlah. Saya minta solusinya Pak Haji. Ya tadi baca Quran. Bisa gak lu baca Quran? Bisa. Ya udah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Pak Haji apa-apa baca Quran, apa-apa baca Quran. Karena kalau nggak gue suruh baca Quran, lo kapan lagi baca Quran? Paksain. Saya mau doanya ya Pak Haji. Nggak mungkin gue doain lo. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Lo minta langsung ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Ngapain gue doain, gak ada kerjaan apa. Nggak mau gue. Lo langsung minta ke Allah. Jadi doanya pesawat, amin anak yatim roket. Cus. Ngapain? Kadang kita suka goblok. Nih gobloknya gini. Anak yatim doain bunda ya. Anak yatimnya kecil-kecil doain kita. Kasihan kali. Kalau bisa kita doain dia. Malah kita ngerepotin dia. Janganlah. Ya, pasti terkabul ya Pak Haji. Ya lihat muka lo dulu. Utang lunas. Nanti anak yatim. Amin. Begitu. Kalau bapak-bapak ngaceng lagi. Anak yatim. Amin. Yuk bapak-bapak pertanyaannya. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Bapak apa? Ayo. Ibu, ya bapak-bapak habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, terima kasih atas ilmu RDAY-nya. Ya. Saya dari bulan Syawal mungkin ngelaksanain ilmu RDAY. Mandi, salat, terus ngaji. Dan mau tanya, gimana caranya pengen uang 50 juta bulan ini? Gak boleh punya sifat 18. Bisa gak punya sifat 18? Iya sih. Lo kan sifat 18 dominan. Betul gak? Jawab. Benar. Tepuk tangan dong. Wow. Jangan. Sifat 18-nya dibuang dulu. Nanti 50 juta jangankan minggu ini. Besok pagi aja Senin. Kelamaan mas minggu. Kita udah gak ngajarin yang lama-lama dah. Makanya yang privat-privat saya paksain. Pokoknya gimana caranya minggu ini harus ada yang terkabul. Minggu ini. Makanya saya paksain tuh yang pada privat-privat di bawah. Wajib privat, wajib. Karena kalau nggak begitu nggak digertak lemot. Paksain ijab sama anak yatim tiap hari. Emang bedanya apa sih Pak Haji? Ijab sama Allah diamin anak yatim beda. Kalau kita berdoa di rumah godaannya banyak. Nih saya lagi berdoa. Istri saya lewat pakai daster nggak pakai BH. Aduh. Nggak jadi. Yang tadinya udah berdoa langsung. Kalau di sini nggak akan ada godaan Bu. Jadi Bu paksain datang ke RDAY. Ijab sama Allah. Nanti anak yatim amin. Ibarat doa pesawat. Amin anak yatim roket. Nanti kalau udah terkabul nggak usah datang lagi. Kok nggak usah? Kan sibuk Bu. Kerjaan banyak, duit berlimpah, mana sempat. Paling nanti transfer, Pak Haji aku transfer ya. Titip ya anak yatim besok mau umroh ya tanggal 12 bulan 12. Boleh tulis namanya sama hajatnya. Nah kalau kita duitnya pas-pasan ya ijab lah sama anak yatim kurung yang besok mau berangkat umroh tanggal 12 bulan 12. Begitu. Bisa? Terima kasih Pak Haji. Ya, sip, tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Kurniasih yang dari Pondok Kelapa. Duren Kurniasih, Pondok Kelapa. Yang kemarin privat. Yang kemarin privat.
Ini Pak Haji aku mau testimoni. Testimoni. Kemarin privat sama siapa? Sama suami. Sama suami. Di bawah suami. Iya. Oh, Ada. oh iya. Kapan terakhir nenenin suami? Tiap malam udah nenek. Wow, tiap malam. Tepuk tangan dong untuk Ibu Nenen. Pak Haji nyuruh ML tiap hari, dia tiap hari ML mulu dah. Benar. Benar. Iya. Ibu posisi di atas sampai di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Gubrak. Aduh, kenapa ibu di atas? Kan dianya yang minta suruh di atas. Jadi suami di bawah. Iya, kata dia ibu di atas, biasa di atas. Aduh. Dia keseringan saya minta di atas, Pak Haji. Katanya enakan saya di atas, kata dia. Kata dia. Iya. Aduh. Emang Ibu gimana, yang Pak di Haji? atas saya ngaceng. Aduh. Kan Pak Haji kemarin habis itu kan suruh langsung pulang ya. Iya. Biar langsung ML. Bener Pak Haji, nyampe rumah ML. Langsung ML. Ibu Nyampe di atas rumah. sampai di bawah. Di bawah, waktu itu di bawah. Yang pertama di bawah. Oh iya. Yang kedua? Di atas dia. Aku di atas. Iya. Emang dia senangnya saya yang di atas, Pak Haji. Senengnya? Iya. Enggak tahu tuh kenapa maunya saya di atas mulu. Iya. Katanya biar neneknya enak gitu, Pak Haji. Oh iya. Sambil ML ibu ngucapnya apa kalau saya boleh tahu? Cair gitu, Pak Haji. Iya, Cair betul. 10 miliar, cair 10 Iya, miliar gitu. betul. Bu, ini bapak-bapak kan agak blow on nih, Bu. Iya. Coba ibu praktek di sini, Bu. Oh, jadi ibu sambil ngucap cair. Nggak bohong, Cair iya. 10 miliar, cair Iya. 10 miliar. Iya, cair 10 miliar. Tapi kan pas gini, cair 10 miliar gitu aja. Kan dia yang keluarnya, jadi saya aminin aja. Oh, jadi yang cair suami. Iya. Ada seember. Ada seember apa ada segelas? Ada Pak Haji kayak. Ada seember. Ada. Waduh. Jadi berapa sehari, berapa kali ML sehari? Kan kata Pak Haji harus sehari sekali. Oh, Tapi iya. tiap hari nggak boleh kelewat. Iya, tiap hari ya. Iya. Jadi setiap hari ini udah belum hari ini? Jadi dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Waduh, udah berapa hari? Ini minggu, hari Minggu udah belum? Kan lagi privat hari Selasa. Oh iya, ini Minggu udah belum? Hari Minggu nih sekarang? Kan setiap mau itu Pak Haji, mau mandi air pandan. Ya. ML dulu. Oh, Kita sama dia. Iya. Gitu. Katanya jangan dipinta mulu, katanya ibu juga harus minta gitu. Kata suami? Iya. Terus ibu jawabnya apa? Terus saya kan kadang kan mau mandi kan, cepetan ayo kalau mau main gitu. Tepuk tangan dong. Ayo Pak Haji, mau testimoni gini Pak Haji. Ya. Kan saya sebelumnya kan ngikut di YouTube ya Pak Haji ya, sebelum ke sini ya. Ya. Ada kali sebulan saya ngeliat YouTube terus tuh. Nah pas itu kan kesini saya pengen ngomong nggak dapat mic-nya. Ya. Yang lagi pertama. Nah itu Pak Haji kan saya kan pusing ya di teleponin mulu tuh sama orang bank. Kan bukan utang saya Pak Haji, utang suami. Saya mah nama doang kan. Itu nelponnya ke saya mulu itu. Nah pas yang lebih ini banget mah, yang salesnya tuh Pak Haji. Neken banget tuh nagihnya, neken banget dah kalau neken. Katanya harus ada Bu, besok harus ada sebelum tanggal 30 itu uang harus udah ada ya Bu. Bagaimanapun caranya katanya mau ngutang dulu ke, mau kemana dulu ke, pokoknya harus ada. Pak, emang ngutang gampang 100.000 aja susah, saya bilang gitu kan. Nah, tapi terus-terusan aja Pak, besoknya nelpon lagi. Aduh saya pusing, akhirnya saya gini Pak, saya inget tuh ajaran Pak Haji. Katanya tulis hajatnya. Aku tulis tuh Pak nama dia, kan namanya Mandar. Saya tulis tuh, Mandar, jangan nagih-nagih lagi. Saya tulis,
Terus saya buntel tuh Pak, pakai CD-nya suami yang udah 9 hari nggak salin-salin. Ya. Terus saya tilep-tilep, saya masukin ke plastik yang Peranti bikin es kan, kalau Bapak suruhnya pakai ke botol ya. Ya. Saya ke plastik pakai batu itu buat bikin batu es. Saya tak ikat kenceng, terus saya masukin tuh ke pleaser ditumpukin tuh pakai bawahnya es, di bawahnya itu di atasnya es batu. Tumpuk deh biar dingin, biar cepet beku aku. Beku jangan nagih-nagih. Aku gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah Pak Haji nggak ada nagih lagi. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Jadi saya lega Pak Haji, nggak pusing banget tuh semenjak nggak ada nagih-nagih. Mudah-mudahan sih sampai seterusnya jangan ada nagih. Ya, tapi ya. pasti ya Pak Haji ya. Pasti. Pasti nggak ML ditagih tiap lagi. hari ML ya. ML tiap hari Pak Haji. Ya. Pengen cair sih itu yang 10 miliar. Ya, sambil Jadi ML nanti video call sama saya ya. Aduh. Pak Haji, aku mau bertanya ini Pak Haji. Kan Bapak Pak Haji tahu kan saya sales elektronik. Ya. Kan waktu itu masih waktu main pasar kan masih enak tuh Pak Haji ya, ordernya rame gitulah, nggak putus tuh penghasilan sebulan 20 juta nggak putus. Nah sekarang semenjak waktu Covid itu Pak Haji saya kan nyisir jalanan mulu Pak Haji, nawar-nawar warung-warung ke tiap toko-toko gitu kan, nyisir. Kalau dulu kan nggak pernah nyisir. Cukup Maunya ibu sekarang orang datengin ibu pada kredit. Nah itu Oh gosok pakai celana dalam ibu. Jadi ibu pakai celana dalam ibu yang mau tidur digosok di muka ibu. Semua orang yang lihat wajah saya semua pada ngajuin kredit ke saya. Oh gitu. Celana Nanti dalam. bangun tidur ibu gosok lagi 99 kali. Celana dalam yang bekas ibu pakai bangun tidur gosok lagi. Semua orang yang saya tatap, semua orang yang lihat wajah saya semuanya ngajuin kredit sama saya. Nanti gitu. ibu baru keluar dari rumah, ibu langsung diserbu tuh sama tukang kredit. Amin. Ya, Nanti makasih ibu Pak Haji gitu aja. kemana aja ibu dikejar sama orang yang mau pada kredit. Bu kredit ini bu, kredit. Nanti iya ibu diganti namanya ibu kredit. Bukan ibu kredit lagi Pak Haji. Saya terkenalnya setan kredit. Setan Iya. kredit. Tepuk tangan dong untuk setan kredit. Emang nyata saya dipanggilnya setan kredit. Di mana-mana saya dipanggilnya setan kredit. Saya mah diterima aja legowo. Emang iya saya ngakuin. Luar biasa. Namanya bagus juga ya. Jadi nanti bikin papan nama bu, taruh di dada. Setan kredit gitu ya? Iya. Enggak apa-apa Jadi ya, Pak Haji. digosok pakai celana dalam ya. Iya, oke deh Pak Haji. Sip, Makasih. tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Flora dari Kudus. Dari Kudus. Namanya siapa? Flora. Flora. Oh ya, mau testimoni atau mau nanya? Mau tanya. Mau nanya. Mic-nya deketin. Kegiatan sehari-harinya apa Flora? Sekarang sudah purna, tadinya karyawan swasta. Tadinya karyawan swasta. Barusan purna tapi malah kena cobaan. Kena cobaan. Kamu tinggal di rumah sama siapa aja? Sama suami sama anak nomor 2. Oke, suami apa kegiatannya? Karyawan swasta. Karyawan swasta ya. Sekarang pertanyaan apa Flora? Kemarin iseng-iseng ikut penjualan online malah kena tipu. Penjualan online. Ya lagi kenapa ikut, itu kan penipu semua. Mbaknya sepertinya beli, jual. Beli, jual. Dapat komisi. Iya dapat komisi. Dari kecil udah gede digragot loh. Betul. Iya awalnya dari 10.000, iya dijual laku 12.000, dapat untungnya 2.000, iya lumayan nih buat nutupin utang. Emang di Angon sama jualan online di Angon. Ya, Setelah betul, udah angka 10 juta, 20 juta udah mulai tuh. Malah kalau bisa ditungguin, ayo bu belanja lagi bu, ayo bu, ayo. Ya. Ini nggak bakal cair nih bu komisinya nih. Kalau ibu nggak belanja emang begitu. Hah? Kok tahu? Kena tipu.
yang dikatakan Pak Haji, lama-lama beku, uang nggak bisa dicair. Nggak bisa. Jadi akhirnya saat ini saya malah Kelilit utang. Iya, jadi kita ditelepon mulu sama salesnya. Ayo bu, ini lumayan loh, dapat komisinya 3 juta. Tapi nggak bisa cair kalau ibu belum belanja lagi. Nah pas belanja lagi tambah tenggelam lagi. Ya, Emang lagi rame namanya belajar sales online, dagang online. Mana ada lah dagang online. Kalau beli ya beli cash tunai kayak zaman nenek-nenek kita. Iya. Kita canggih. Waduh, mama tenang sayang, mama lagi sales online. Kayaknya keren bener ya, gantinya ketepu. Aduh. Iya, maaf Pak Haji nggak tahu. Nggak tahu tadinya. Oh tadinya nggak tahu. Saya pikir ya dapat fee gitu. Dapat fee. Dagang sepeda. Harga sepeda harganya berapa? 600.000 atau 6 juta. Dia cariin tuh pembelinya. Ada pembelinya tuh mau beli tuh. Nah, emang di situ pemain ada 3 orang 4 orang main Iya, seperti. ternyata ada yang mereka selalu support dana. Ternyata itu semuanya tuh jaringan. Jaringan. Itu aja nggak ditutup sama pemerintah. Itu kan lebih dari judi online, tapi nggak ditutup sama pemerintah. Ada aja tuh aplikasi. Itu triliunan, untungnya triliunan, ratusan triliun. Kenapa? Karena yang kemakan, yang kecil-kecil, orang-orang kecil yang blow-on. Masuk saya ya Pak. Iya. Soalnya itu kan pemainnya dia, yang nyediain dana dia, penjualnya dia, pembelinya dia. Nah kita tuh sendiri dikeroyak sama 2 orang, 3 orang, kadang 4 orang, kita sendiri. Tapi setelah kita udah masuk terus. Waduh, ada tuh yang dagang sepeda. Harganya berapa sepedanya? Dijualnya laku, lumayan nih Pak Haji, aku dapat tender nih beli sepeda. Bos, itu hoak. Iya. Jadi pertanyaan apa Ibu? Ya sekarang masalahnya kelilit hutang karena itu Pak. Hah? Terlilit hutang karena permainan kemarin. Ya udah Ibu tinggal, kan ada di Al-Quran ayatnya gini. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah si pemain online itu, sales online itu pastilah nipu kita udah seizin Allah. Nah Ibu aminin dulu, jangan Ibu kesel. Ibu kan kesel sama dia, jangan dong. Udahlah diaminin aja, udahlah apa artinya 14 juta, apa artinya 28 juta. Pasti nanti Allah kasih yang lebih besar lagi. Begitu, jadi namanya legowo. Kalau kamu kan masih sabar, jengkelnya ditahan, nggak boleh dong. Nah kamu tinggal mandi jam 00, sambil mandi kamu bilang, duit datang, pakai pandan 9 lembar sambil senyum. Sambil kamu tobat telanjang bulat sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan, begitu. Nanti kan Allah kasih jalannya, Tuhan kasih jalannya. Ada lagi? Itu kebetulan posisi sekarang tuh saya ada 2 rumah. Apa? 2 unit rumah. Ada punya rumah 2 unit. Planning yang satu mau saya jual karena untuk bayar utang itu masalahnya cukup besar Pak. Utangnya berapa? 300 juta. Ya kecil lah, kita nggak ngeladenin sebenarnya. Mungkin bagi Pak Haji kecil, bagi saya besar Pak. Iya, tambahin lagi dah utangnya dah. Top up ya, top up. Top up dah, gue okein dah. Ini ilmu apa sih malah suruh nyuruh utang? Kalau orang mah hancurkan riba, gitu kan? Iya Pak. Ribanya dihancurkan, jangan loh, kasihan riba ya, biarin aja riba hidup ya. Biarin riba dah, orang utang di mana-mana. Jadi gini Mbak, Ya. kalau Mbaknya mau jual rumah nanti dipromosiin, promosi ayo, saya mau jual rumah di mana, harganya berapa, berminat hubungin di nomor HP saya, ayo sebut. Acting mulai.
Saya mau jual rumah di perumahan Pakis Aji Residen. Deketin mic-nya. Jalan Cempaka 4. Luas tanah 120, luas bangunan 200 meter persegi. Saya buka harga 1,4. Ulangi lagi, alamat rumahnya lengkap. Jalan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Perumahan Pakis Aji Residen, Jalan Cempaka 4. Luas tanah 120, luas bangunan 200. Bonus perabotan di lantai 1 1 kamar, lantai 2 2 kamar. Saya buka harga 1,4. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat silakan menghubungi nomor HP 085 727 897 575. Ulangi lagi yang keras, pelan-pelan, kenceng. Yang berminat silakan menghubungi nomor HP 085 727 897 575. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Nanti kan pada ngebel ya, nanti Ya. pada ngebel. Ya. Yuk. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk. Bebas, nanya apa aja boleh. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Lubuk Linggau, Palembang. Ya. Yang saya mau tanyakan, anak saya itu dari kecil cita-citanya mau jadi dokter. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah mulai kuliah di Semarang. Tapi dia tuh kurang cerdas Pak Haji. Jadi saya mau minta solusinya gimana supaya anak saya tuh cerdas. Oh gampang, colek alat kelamin ibu, taruh di jidatnya, cerdas, colek, cerdas. LDR Pak Haji, saya dari Sumber. Ya lu datengin dong ke sono. Mana ada, masuk alat kelamin lu dipaketin. Gak mungkin. Gue juga begitu, anak gue juga goblok. Gue cos, dokter. Anak gue dokter dua-duanya. Sama anak gue juga blow on. Dokter. Anak gue pasiennya banyak banget. Gitu. Colek. Kalau orang Jawa bilang namanya disuwuk. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya digembokin. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip. Harus nempel ke jidatnya dia. Yuk. Kalau anak sambung bisa nggak Pak Haji? Oh nyambung bisa Bu. Alat kelamin ibu jangan dong buat anak sambung. Buat bapak-bapak bisa kok. Bisa. Alat kelamin lo tuh elastis bener. Elastis kayak karet ya. Bisa. Terima kasih Pak Haji. Ya sip. Tepuk tangan dong untuk alat kelamin elastis. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya atas nama Sutarto dari Cikupa Pak Haji. Ya. Saya kesini yang udah 3 kali Pak Haji. Ya. Saya ngucap syukur alhamdulillah atas sabda Pak Haji. Waktu saya kesini pertama kan saya nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Wow. Setelah disabda Pak Haji, alhamdulillah saya udah khatam Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Sekarang udah bisa baca Quran. Alhamdulillah sudah Pak Haji. Wow. Iya. Jadi berarti kamu bersyukur dong ketemu ilmu RDAY. Ya, bersyukur sekali Pak Haji. Berkat doa Pak Haji. Walaupun orang-orang bilang ilmu aliran sesat ya. Alhamdulillah di sesat YouTube saya ya. ikutin Pak Haji. Kalau lu nggak sesat ya. Iya. Yang sesat yang komen nih. Betul Pak Haji. Tadinya kita nggak bisa jadi bisa. Sholat rajin, ikut jamaah Pak Haji. Setiap pagi ikut subuh, alhamdulillah. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong ya. Alhamdulillah. Yeah. Ya, kadang-kadang bolong Pak Haji. Kenapa bolong? Biasa kadang-kadang suka telat Pak Haji masuk ke masjidnya gitu. Jangan dong. Jangan bolong ya. Iya Pak Haji. Jangan bolong. Iya. Terus sekarang ini mau ada ini Pak Haji mau merumuin rumah kontrakan Pak Haji mau saya jual Pak Haji. Iya. Ayo promosi yuk. Ayo. Iya. Saya mau jual rumah yang di daerah Cikupa Pak Haji ya. Iya. Kampung Bubulak. RT 1 RW 3. Luas tanah 163,
bangunan full jadi 5 pintu. Ya. Saya mau jual 1 M. Bisa hubungin saya ya Pak Haji ya. Ya. Nomor HP 0856 9586 1755. Ya. Udah Bisa? itu aja. Ya, oke. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Lubuk Linggau Pak Haji. Saya punya usaha di rumah. Belakangan ini sering orang-orang itu bilang kok tutup mbak, kok tutup mbak. Padahal saya full buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kenapa ya Pak Haji kok sering orang-orang Ya bilang, ditutup, makanya banyak cebok alat kelamin mbaknya siramin di tempat usahanya. Nanti terbuka lagi. Setannya pada tutup hidung. Iya Pak Haji, sama itu Pak Haji, saya baru 1 tahun buka usaha itu, tapi kenapa ya Pak Haji ada aja selalu tiap bulan itu drama karyawan yang izin nikah, yang izin keluarganya sakit, ini itu, jadi udah 10 kali ganti karyawan Pak Haji. Gimana biar mereka betah gitu, biar lama, biar nggak ngajarin. Air cebokan kamu kasih minum dia. Air cebokan kamu bikin kopi, bikin teh buat minum dia, nanti dia kerasan. Oh gitu, berarti dimasukin ke air yang diminum sehari-hari gitu. Nggak jorok mbak, air got air PDAM lebih jorok lagi kan, itu air kali dikasih kaporit. Cebok buat bikin teh, bikin kopi, kan nanti kan belatungnya pada mati kan. Iya Pak Haji. Sama itu Pak Haji, saya itu selama 1 tahun buka usaha ini kan setiap hari itu omsetnya 1-2 juta, pernah juga 5 juta sampai 6 juta satu harinya. Tapi cukup aja gitu Pak Haji, nggak pernah ada lebih, nggak pernah bisa nabung atau bisa. Kenapa penyebabnya? Karena kamu sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Jawab. Iya Pak Haji. Tepuk tangan dong. Iya benar Pak Haji. Masih sering bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Orang yang sholat badiah qobliyah bolong punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Iya Pak Haji. Pengennya sih punya rumah di Solo ya Pak Haji, sama punya mobil. Ya sholat badiah qobliyah dong, jangan bolong. Iya Pak Haji. Sholat Baik, Pak Haji. badiah qobliyah ya. Iya, terima Ya. kasih Pak Ya. Haji. Ya. Yo. Oke, Bapak dan Ibu, besok tanggal 12 bulan 12 2024 kita ngeberangkatin anak yatim umroh. Paksain ibu kalau bisa ijab sama anak yatim yang mau berangkat umroh. Jadi nanti anak yatimnya habis sholat subuh dia berangkat dari sini. Jadi sekitar jam 6 lah, jam 7. Jadi nanti kita ijab. Nah Bapak dan Ibu yang nggak bisa ijab, saya mau ijabnya di bandara aja Pak Haji. Boleh gak di bandara? Boleh. Nanti Bapak dan Ibu tunggu di bandara di Terminal 3. Kita nanti jam 9 di sana ijab. Kalau yang memang jauh, kalau kemarinya. Tapi kalau Bapak dan Ibu tahajud malamnya, jangan pulang dulu, tunggu bentar aja. Jam 6 kan nanti ijab di sini yang mau pada umroh. Tanggal 12 bulan 12 2024. Hampir 100% yang ijab sama anak yatim umroh pasti hajatnya terkabul. Nah, nanti Bapak dan Ibu ijab. Pak Haji bisa gak kalau saya nggak ijab tapi saya sedekah? Boleh. Nanti bukti sedekahnya dikirim. Ya, jadi tanggal 12 bulan 12 2024 tuh hari Kamis. Nih, hari Kamis ya. Jadi Bapak dan Ibu tahajudnya Rebo malam Kamis. Nah, nanti Rebo malam Kamis udah di sini Rebo malam Kamis. Nanti Kamis paginya jangan pulang karena kan anak yatim mau berangkat umroh. Nah, nanti ijab. Pak Haji aku nggak bisa kan kerja. Ya udah. Bisa ijab di dekat tempat kerja kalau memang kerjaan di bandara. Kalau memang enggak, nanti ditransfer. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Sedekahnya 1 juta. Nah, nanti Bapak dan Ibu kirim sedekahnya ke admin. Namanya Bu Ai. Nanti dikirim. Karena Bu Ai yang berangkat di sana. Dampingin anak yatim. Nanti dibacain. Namanya siapa, bin, hajatnya apa. 1 hajat. Kaya raya tajir melintir, nah 1 aja. Misalkan Bapak dan Ibu alat kelamin yang ngaceng, 1 aja.
Kalau 2 juta. Kalau 3 juta. Bisa? Ya, jadi ijabnya hari Kamis pagi. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau Rabu malam Kamis. Kan anak yatimnya berangkatnya jam 7 dari sini. Nah, nanti ijab dulu, nanti diusap kepalanya, bisikin, terkabul ya sayang, terkabul ya, terkabul. Pak Haji boleh gak saya dari kandang ngikut ke bandara? Boleh, masa gak boleh. Nanti ijab lagi di bandara, boleh, bebas. Namanya juga jalan-jalan ya kan. Seneng-seneng lah, oke? 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah ya. Saya maunya hajatnya yang ekstrim aja. Apa hajatnya bebas? Per bulan 10 miliar. Boleh. Oke? Bapak apa? Batuknya sembuh. Oh, boleh. Batuknya jadi duit. Boleh. Bebas ya. Jangan batuknya orang bubar. Wah, batuk pandemik tuh. Ya, jadinya acara ijabnya tanggal 12 bulan 12 2024. Tepatnya hari Kamis jam 7 pagi. Jadi Bapak dan Ibu kalau ikut tahajud ya jangan pulang dulu deh, tanggung. Kan tahajud selesai jam 5 bareng-bareng anak yatim. Nah, oke? Sampai ketemu lagi besok malam. Saya pesan terakhir Bapak dan Ibu, jangan nyawer anak yatim. Kasihan hajatnya sampai hari ini juga nggak terkabul juga. Aja. Jangan nyawer ustadz. Kan kita suka dong, ustadz titip ijab dong. Bohonglah semua itu. Kan yang ngabulin Allah bukan dia ya. Janganlah. Udah sedekah aja dikumpulin di sana. Nanti kita bagi rata sama yang yatimnya umroh. Sama yatim kurung. Sama yatim yang siang. Kasihan. Dia kan mesti kebagian juga kan. Kasihan cuman malam doang. Jadi Bapak dan Ibu usahain jangan nyawer. Dikumpulin kalau mau sedekah. Orang sedekah cuma 200.000, kan anaknya 20. Sedikit gak kebagian ya. Oke, jangan nyawer ya. Simpen ya. Pegang ya buat sanggup besok, sedekah besok. Anak yatim umroh. Tepuk tangan dong. Sampai ketemu lagi besok malam. Yang mau privat nanti duduk di sini ya. Yuk. Terkabul. 9 hari ini Pak Robert kirim lagi ke Bang Reja. Pasti. Senyum. Pasti. Senyum. Terkabul. Waduh, tamunya Pak Haji gadis-gadis semua. Terkabul. Saya lunas semua. Iya, cantik. Wow, gadis terkabul. Tamunya gadis-gadis semua. Waduh. Mimpi apa? Oh, kamu masih gadis beneran? Yang di belakang penipu nih gadisnya. Gadis semuanya terkabul. Gadis terkabul. Nah, ini gadis montok. Hobinya tukang masak. Terkabul. Ganteng, terkabul ya ganteng. Pak Robert ganteng. Terkabul. Si ganteng terkabul. Ya. Man. Yuk. Bos, AC-nya matiin bos. Ibu-ibu pada mangkrak memeknya bos. Yang mau privat duduk privat.
Tolong